Pernahkah kamu merasakan momen saat logika seakan tak mampu menjelaskan apa yang kamu alami? Seperti ada dimensi lain dari kenyataan yang seolah hanya bisa dirasakan, bukan dipahami. Kita berbicara tentang sebuah wilayah di mana akal dan rasa saling bertentangan, tentang sebuah konsep yang disebut logika mistika. Logika dan mistisisme. Dua kata ini, saat disebutkan bersamaan, mungkin langsung terasa berseberangan. Logika, bagi sebagian besar orang, merujuk pada hal-hal yang bisa diukur, dianalisis, dan dipahami dengan rasional. Dalam logika, semuanya harus terstruktur dan teruji. Ada aturan yang jelas, sebuah sistem yang membuat kita yakin pada kebenaran atau kesalahan suatu pernyataan. Dari matematika hingga sains, logika mengandalkan hukum sebab akibat yang konkret. Namun, mistisisme berbeda sekali. Mistisisme membawa kita ke ranah yang lain, sebuah wilayah yang tidak sepenuhnya bisa dipahami atau dijelaskan. Mistisisme berhubungan dengan pengalaman batin yang mendalam, intuisi, dan kadang-kadang, sebuah pemahaman yang tidak bisa dijabarkan secara rasional. Mistisisme adalah ketika seseorang mengalami momen-momen keterhubungan dengan alam semesta, Tuhan, atau bahkan dirinya sendiri pada tingkat yang sangat personal. Bagi sebagian besar dari kita, mistisisme sering tampak tak terukur dan berada di luar jangkauan logika. Tetapi, menariknya, ada beberapa pemikir yang berani bertanya, apakah mungkin ada logika dalam mistisisme? Bisakah kita menemukan pola tersembunyi atau struktur yang mungkin ada di balik pengalaman mistis? Pertanyaan ini mungkin terdengar aneh, bahkan paradoksal. Tetapi justru inilah yang membuat konsep logika mistika begitu menarik. Membahas logika mistika berarti mencoba memahami sisi irasional atau transendental dari kehidupan dengan pendekatan yang lebih sistematis. Pikirkanlah sejenak, seberapa sering kita mendengar cerita tentang orang-orang yang tiba-tiba memiliki firasat atau mendapat pencerahan setelah melewati pengalaman mistis? Meski tanpa tak rasional, banyak orang yang merasa pengalaman ini memiliki makna mendalam atau memberikan arah dalam hidup mereka. Mungkinkah pengalaman seperti itu mengikuti pola tertentu yang bisa kita pahami dengan logika? Disinilah letak misteri dari konsep logika mistika. Pertanyaan ini mungkin terlihat seperti usaha untuk menciptakan jembatan antara sains dan spiritualitas, dua bidang yang seolah tak pernah sejalan. Tapi sebenarnya, sudah banyak pemikir dan filsuf yang tertarik untuk menggabungkan dua dunia ini. Mereka percaya bahwa dengan mencoba memahami mistisisme melalui pendekatan yang lebih logis, kita mungkin bisa mendapatkan wawasan baru yang memperkaya pengetahuan kita tentang hidup. Misalnya, filsuf dan ilmuwan dari berbagai budaya telah lama mengeksplorasi hubungan antara pemikiran rasional dan pengalaman spiritual. Dari timur hingga barat, banyak tradisi spiritual yang mengakui pentingnya logika dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Salah satu penelitian yang menarik adalah tentang efek meditasi pada otak, yang menunjukkan bahwa pengalaman spiritual seperti meditasi bisa diukur secara ilmiah melalui aktivitas gelombang otak. Ini memberi kita gambaran bahwa pengalaman mistis mungkin memiliki elemen-elemen yang bisa dipahami secara logis. Jadi, mari kita melangkah lebih dalam ke dunia logika mistika ini. Kita akan melihat apakah, dalam pengalaman yang tampaknya tidak rasional ini, terdapat pola atau petunjuk yang bisa kita jelaskan. Dan mungkin, kita akan menemukan bahwa logika dan mistisisme tidak selalu harus berada di dua sisi yang berlawanan, melainkan dua elemen yang bisa saling melengkapi dalam mencari makna hidup. Bagi seorang rasionalis, gagasan logika mistika mungkin terdengar seperti sebuah paradoks yang sulit dipahami. Bagaimana mungkin pengalaman mistis yang bersifat pribadi, intuitif, dan penuh simbol bisa disusun dalam sebuah kerangka berpikir yang logis dan terstruktur? Di sini kita menghadapi dilema mendasar. Logika dan mistisisme adalah dua pendekatan yang seolah berlawanan, masing-masing dengan tujuan dan metode yang berbeda untuk memahami dunia dan makna hidup. Di satu sisi, logika adalah instrumen utama dalam sains dan filsafat barat. Dalam perspektif ini, dunia adalah kumpulan objek yang terikat oleh hukum-hukum sebab akibat, dan semua fenomena dapat dijelaskan melalui pengamatan, pengukuran, dan analisis. Melalui logika, manusia membangun sains, memahami alam semesta,
dan mengembangkan teknologi yang merubah cara kita hidup. Logika memberikan kejelasan, metode, dan hasil yang dapat diuji dan diulang, membuatnya menjadi fondasi dari banyak kemajuan yang kita nikmati saat ini. Namun, mistisisme berbeda. Mistisisme membawa kita ke wilayah transendental, dunia yang seringkali tidak bisa diakses atau diuji dengan instrumen ilmiah. Mistisisme menekankan pada pengalaman batin dan pemahaman intuitif tentang eksistensi. Ini adalah proses pencarian yang tidak selalu terikat pada bukti-bukti empiris atau aturan logika yang ketat. Seorang mistikus mungkin menemukan makna hidup melalui perenungan dalam keheningan, meditasi, atau pengalaman batin yang mendalam. Dalam keadaan ini, yang dirasakan seringkali melampaui apa yang bisa dijelaskan dengan kata-kata atau diuraikan secara rasional. Perbedaan ini menciptakan ketegangan antara dua pendekatan ini. Bagi sebagian orang, logika dan mistisisme adalah dua jalur yang tidak akan pernah bisa bertemu. Seorang rasionalis mungkin merasa bahwa mistisisme adalah sesuatu yang tidak masuk akal karena tidak bisa diuji atau dibuktikan. Sebaliknya, bagi seorang mistikus, keindahan pengalaman mistis tidak perlu dijelaskan atau dibuktikan secara ilmiah, karena ini adalah wilayah batin yang hanya bisa dipahami melalui rasa dan pengalaman langsung. Tetapi menariknya, meskipun tanpa saling bertentangan, manusia selalu terdorong untuk mencari makna di antara kedua pendekatan ini. Sejak ribuan tahun lalu, kita sebagai makhluk berpikir dan merasakan, selalu terjebak dalam kerinduan akan kedalaman yang melampaui batas akal. Bahkan banyak ilmuwan yang merasa bahwa semakin mereka belajar dan memahami dunia melalui logika, semakin mereka menemukan misteri yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun logika dan mistisisme memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya bisa menjadi refleksi dari kerinduan manusia akan pemahaman yang lebih utuh. Apa yang kita lihat di sini adalah sebuah paradoks yang menarik. Logika menawarkan kejelasan dan struktur, sementara mistisisme menawarkan kedalaman dan misteri. Dalam sejarah manusia, ada saat-saat di mana keduanya bersatu. Di dalam tradisi kuno, seperti filsafat timur dan beberapa aliran dalam filsafat barat, logika dan mistisisme telah digunakan secara bersamaan untuk mengeksplorasi pertanyaan mendasar tentang hidup dan eksistensi. Jadi, mungkin, logika mistika bukanlah hal yang sepenuhnya mustahil. Mungkin, keduanya bisa berjalan bersama untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan dalam tentang apa artinya menjadi manusia. Mari kita lihat lebih dekat. Apakah pengalaman mistis benar-benar hanya sekadar imajinasi, atau ada sesuatu yang lebih mendalam yang terjadi di dalam otak kita? Penelitian ilmiah yang mendalami pengalaman religius dan mistis memberikan kita wawasan yang menarik. Salah satu studi yang terkenal dalam bidang ini dilakukan pada tahun 2008 oleh Dr. Andrew Newberg, seorang ahli di bidang neuroteologi. Neuroteologi sendiri adalah disiplin yang berfokus pada studi bagaimana otak manusia mengalami hal-hal spiritual atau religius. Dr. Newberg melakukan serangkaian eksperimen yang melibatkan orang-orang yang sedang bermeditasi atau berdoa. Ia menemukan pola aktivitas otak yang sangat unik ketika subjeknya mengalami momen yang mereka deskripsikan sebagai pengalaman religius atau mistis. Hasil pemindaian otak menunjukkan bahwa bagian-bagian tertentu dari otak, terutama yang mengatur persepsi ruang dan waktu, mengalami penurunan aktivitas yang signifikan selama pengalaman-pengalaman tersebut. Saat area otak yang mengatur konsep ruang dan waktu menyala lebih rendah atau bahkan tampak mati, subjek penelitian merasa seolah-olah mereka berada di luar batasan waktu dan ruang. Mereka menggambarkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang transenden, perasaan menyatu dengan alam semesta atau perasaan yang sulit dijelaskan secara logis. Ini adalah bukti ilmiah bahwa pengalaman mistis, entah dalam bentuk meditasi atau doa, bukanlah sesuatu yang hanya terjadi dalam imajinasi. Justru, pengalaman ini melibatkan mekanisme biologis yang jelas di otak kita. Yang menarik dari studi ini adalah bagaimana otak beradaptasi dan merespons dalam pengalaman yang kita anggap sebagai spiritual atau mistis. Ini menunjukkan bahwa otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengalami realitas dalam berbagai cara, baik secara rasional maupun spiritual. Jadi, meskipun pengalaman mistik sulit dijelaskan dengan logika tradisional, ada bukti bahwa pengalaman tersebut memiliki dasar dalam struktur dan fungsi otak kita. Penemuan ini membuka pertanyaan yang lebih besar.
Apakah mungkin logika mistika adalah cara otak kita menjembatani antara yang nyata dan yang tak terlihat? Bagaimana jika otak kita, dengan kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi, sebenarnya memiliki logika sendiri untuk memahami hal-hal yang melampaui ruang dan waktu? Pengalaman mistik, dalam hal ini, mungkin bukan sekadar fenomena pribadi yang subjektif, tetapi sebuah dimensi lain dari kesadaran manusia. Studi ini menantang asumsi bahwa logika dan mistisisme adalah dua hal yang sepenuhnya terpisah. Mungkin, dalam kondisi tertentu, otak kita mampu menembus batasan logis dan rasional, menciptakan pengalaman yang lebih dalam dan lebih menyentuh dimensi batin kita. Dr. Neubert memberikan kita landasan ilmiah untuk memahami bahwa pengalaman spiritual atau mistis bukanlah sekadar ilusi, melainkan manifestasi dari cara otak memproses realitas dengan cara yang unik. Dengan bukti ilmiah seperti ini, kita mungkin dapat melihat bahwa pengalaman mistis memiliki struktur dan logikanya sendiri. Bukan dalam arti logika yang kita kenal sehari-hari, tetapi sebagai jendela menuju cara lain dalam memahami dunia dan diri kita. Jadi, mungkin benar bahwa logika mistika bukan sekadar mitos, melainkan bagian dari kemampuan manusia untuk merasakan, memahami, dan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Mari kita beralih ke sebuah pertanyaan yang mendasar, yang mungkin telah muncul dalam benak kita sejak awal. Apa itu sebenarnya kebenaran? Kita seringkali mendengar bahwa logika adalah metode yang kita gunakan untuk menemukan kebenaran, melalui bukti, alasan, dan inferensi yang terukur. Namun, bagaimana dengan mistisisme? Jika logika mampu mengungkapkan kebenaran dalam bentuk yang bisa diuji dan dibuktikan, apakah mistisisme juga bisa menawarkan kebenaran, meskipun ia seringkali terletak di luar jangkauan pengujian rasional dan empiris? Para filsuf, sejak zaman kuno hingga modern, telah lama mempertimbangkan bahwa kebenaran mungkin memiliki banyak dimensi, lebih dari sekadar apa yang bisa dilihat atau dibuktikan dengan cara yang kita kenal dalam ilmu pengetahuan. Salah satu filsuf yang sangat berpengaruh dalam pemikiran ini adalah Immanuel Kant. Dalam karya monumentalnya, Kritik Terhadap Nalar Murni, Kant menyatakan bahwa akal manusia memiliki keterbatasan dalam memahami segala aspek dari dunia ini. Ia berargumen bahwa ada dua dunia, dunia fenomena, yang bisa kita amati dan ukur, dan dunia noumena, yang berada di luar jangkauan indera kita. Dunia noumena ini adalah realitas yang lebih dalam, yang seringkali kita akses lewat pengalaman batin atau spiritual, dan menurut Kant, ia tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh logika atau pengetahuan empiris. Jika kita menghubungkan pemikiran Kant dengan logika mistika, kita mulai melihat bahwa kebenaran dalam mistisisme mungkin berbeda dari yang kita pahami dalam konteks ilmiah. Kebenaran yang dicari dalam mistisisme bukanlah kebenaran yang bisa diukur dengan alat atau dibuktikan lewat percobaan ilmiah, tetapi sebuah kebenaran yang lebih bersifat personal dan transendental, sebuah pemahaman yang datang dari pengalaman langsung, yang menghubungkan individu dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pertanyaan yang lebih dalam pun muncul. Apakah mungkin kebenaran mistis itu valid, meskipun tidak dapat diuji atau diverifikasi? Friedrich Nietzsche, seorang filsuf yang terkenal dengan kritiknya terhadap tradisi dan agama, juga menyentuh batasan logika dalam mencapai kebenaran absolut. Nietzsche menyatakan bahwa kebenaran adalah konstruksi yang diciptakan oleh budaya dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Baginya, kebenaran bukanlah sesuatu yang permanen atau mutlak, melainkan sesuatu yang terus berkembang, tergantung pada interpretasi individu dan perspektif zaman. Dengan kata lain, mistisisme mungkin menawarkan sebuah bentuk kebenaran yang tidak bersifat objektif atau terbuka untuk verifikasi ilmiah, namun itu adalah kebenaran yang sangat nyata bagi mereka yang mengalaminya. Pengalaman mistik, meskipun tidak dapat dibuktikan dengan data atau angka, memberikan wawasan tentang kenyataan yang lebih mendalam, sebuah kebenaran yang tidak bisa ditangkap oleh logika semata. Ini adalah kebenaran yang datang dari kedalaman diri, dari kesadaran yang melampaui batas-batas fisik dan rasionalitas kita. Apa yang kita pelajari di sini adalah bahwa kebenaran, baik itu dalam logika maupun mistisisme, mungkin memiliki lapisan-lapisan yang berbeda. Logika memberikan kita jalan untuk memahami dunia yang dapat diukur dan diuji, sedangkan mistisisme memberi kita jendela untuk menyentuh kebenaran yang lebih dalam, yang lebih bersifat intuitif dan subjektif. Mungkin, keduanya, logika dan mistisisme, tidak perlu saling bertentangan.
Mereka mungkin hanya berbeda cara untuk mencapai pemahaman yang lebih holistik tentang dunia dan eksistensi kita. Maka, apakah kita dapat mengatakan bahwa kebenaran dalam logika mistika adalah sesuatu yang harus kita terima tanpa bukti? Atau apakah kita tetap membutuhkan bukti dan alasan untuk mempercayainya? Pertanyaan ini mungkin tidak memiliki jawaban yang mudah. Namun, satu hal yang pasti, keduanya, baik logika maupun mistisisme, memberikan kita cara yang berbeda untuk mencari makna dalam hidup. Izinkan aku menceritakan sebuah kisah nyata yang melibatkan seorang ilmuwan terkemuka. Di tahun 1961, Richard Feynman, seorang fisikawan pemenang Nobel yang terkenal dengan kecerdasan dan rasa ingin tahunya yang tak terbatas, melakukan sebuah eksperimen yang tidak biasa. Feynman ingin memahami bagaimana pikiran manusia bekerja ketika terputus dari semua rangsangan eksternal, sebuah kondisi yang dikenal sebagai sensory deprivation. Untuk eksperimen ini, ia masuk ke dalam sebuah tangki isolasi sensorik, sebuah ruang tertutup yang dapat memblokir hampir semua rangsangan, baik suara, cahaya, dan bahkan gravitasi yang biasanya kita rasakan. Tujuan eksperimen ini sederhana, Feynman ingin melihat bagaimana otak bereaksi ketika semua rangsangan eksternal dihilangkan, mencoba untuk meneliti batasan dan potensi kesadaran manusia. Namun, selama berada di dalam tangki itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Feynman, yang dikenal skeptis dan rasional, mulai merasakan sensasi yang aneh. Ia merasa seolah-olah dirinya memasuki dimensi lain, di luar ruang dan waktu yang ia kenal. Bukan hanya merasa kosong atau hampa, Feynman merasakan bahwa warna, bentuk, dan emosi di sekelilingnya tampak tak terbatas. Semua yang biasanya ia ketahui tentang dunia fisik mulai melebur. Ia bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah pengalaman yang terasa sangat nyata, meskipun tidak dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip fisika yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Sebuah perasaan yang sangat aneh, namun mengesankan. Feynman yang selama ini selalu mengandalkan logika dan bukti ilmiah mulai merasa seolah-olah ada sesuatu di luar jangkauan akal sehatnya, sesuatu yang tidak dapat dipahami dengan angka atau persamaan matematika. Meskipun ia mencoba untuk menghubungkannya dengan konsep-konsep fisika yang ada, pengalaman itu tidak bisa dijelaskan dengan cara yang biasa ia lakukan dalam dunia ilmiah. Tentu saja, Feynman tetap seorang ilmuwan yang skeptis, dan dia tidak serta-merta menerima pengalaman itu sebagai bukti adanya dunia mistis atau spiritual. Namun, pengalaman itu meninggalkan kesan yang mendalam. Ia menyadari bahwa meskipun segala sesuatu yang ada di dunia fisika dapat dijelaskan dengan hukum-hukum alam, ada dimensi pengalaman manusia yang masih belum bisa diukur atau dijelaskan. Pengalaman itu, meskipun tidak bisa digolongkan dalam dunia ilmiah yang terukur, terasa sangat nyata baginya. Mungkin inilah yang disebut dengan logika mistika, sebuah bentuk pemahaman yang melampaui batas-batas logika dan ilmu pengetahuan yang kita kenal. Meskipun pengalaman seperti ini sering dianggap sebagai pengalaman pribadi yang tidak dapat diuji atau dibuktikan, ia tetap memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kesadaran manusia. Feynman, sang ilmuwan terkemuka, menyadari bahwa mungkin ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka dan rumus. Ada dimensi dalam kehidupan manusia yang kadang-kadang hanya bisa dipahami melalui pengalaman langsung yang tidak terukur, sebuah kebenaran yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika semata. Kisah Richard Feynman ini mengingatkan kita bahwa dunia tidak selalu dapat dibatasi dengan batasan logika yang kita pahami. Mungkin, di luar hukum-hukum fisika yang kita kuasai, ada pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dijelaskan, namun tetap memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri dan dunia ini. Logika mistika, seperti yang disebutkan oleh Tan Malaka dalam bukunya Madilog, merupakan suatu cara berpikir yang menganggap segala sesuatu disebabkan oleh pengaruh roh atau kekuatan gaib. Menurut Tan, inilah yang menjadi salah satu hambatan besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Masyarakat kita masih sering dipengaruhi oleh hal-hal yang tak masuk akal, seperti tahayul, mantra, roh, ramalan, dan berbagai praktik mistik lainnya. Tan Malaka berpendapat bahwa logika mistika ini sangat kuat mengakar di Indonesia, dan menjadi salah satu alasan mengapa bangsa ini sulit untuk berkembang. Hal ini bisa jadi berakar dari dua faktor utama. Pertama,
adalah berkembangnya animisme dan dinamisme yang masuk ke Indonesia sejak zaman dahulu. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan berbagai ritual seperti memberi sesajen untuk menyelesaikan masalah masih sering kita temui hingga kini, terutama di pedesaan. Kepercayaan-kepercayaan ini telah membentuk pola pikir masyarakat yang tidak mengutamakan logika atau ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah. Kedua, faktor lain yang berkontribusi adalah masa penjajahan kolonial. Para penjajah sadar bahwa kebebasan berpikir adalah ancaman bagi kekuasaan mereka. Oleh karena itu, mereka lebih memilih agar rakyat Indonesia terbiasa dengan cara berpikir pasif, tergantung pada roh, tahayul, dan ilusi, daripada membiasakan diri untuk mencari solusi melalui ilmu pengetahuan dan logika. Pada masa itu, masyarakat diajarkan untuk lebih mempercayai kekuatan gaib daripada kemampuan sendiri untuk berubah dan berkembang. Ironisnya, logika mistika ini masih berkembang pesat di Indonesia, bahkan di era modern ini. Ketika dunia mulai mengembangkan teknologi untuk rekayasa cuaca, banyak di antara kita yang masih mengandalkan pawang hujan. Ketika dunia mengedepankan riset dan inovasi untuk menyelesaikan berbagai masalah, masyarakat kita masih percaya pada ramalan bintang. Bahkan, dalam dunia pekerjaan, masih banyak yang mengandalkan jimat untuk mencapai posisi tertentu, bukan dengan kemampuan atau kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan usaha. Contohnya bisa kita lihat dari berbagai berita nasional, di mana peserta ujian CPNS kedapatan membawa jimat ke ruang tes, atau ketika berbagai acara besar masih melibatkan jasa pawang hujan. Praktik perdukunan yang menawarkan solusi instan pun masih banyak diminati. Masyarakat kita seringkali lebih memilih cara cepat dan mudah, meskipun hal itu tidak menyelesaikan masalah secara tuntas atau berbasis pada fakta yang jelas. Sikap ini, menurut Tan Malaka, mencerminkan betapa bangsa ini masih terjebak dalam pola pikir yang pasif, yang lebih suka mencari solusi instan melalui hal-hal mistik daripada mengkaji masalah secara kritis dan ilmiah. Hal ini tentu saja menghambat kemajuan kita sebagai bangsa. Masyarakat yang terlalu bergantung pada tahayul dan mistisisme tidak akan mampu berpikir kritis atau menemukan solusi yang lebih baik. Namun, Tan juga menawarkan solusi. Menurutnya, untuk mencapai kemajuan, masyarakat Indonesia harus melalui 3 tahap berpikir. Pertama, melewati logika mistika, kemudian beralih ke filsafat untuk memahami sebab dan akibat suatu fenomena, dan akhirnya, menuju ilmu pengetahuan. Tan Malaka percaya bahwa ilmu pengetahuan, melalui pendekatan empiris, adalah jalan terakhir yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Namun, ini tidak berarti kita harus menanggalkan nilai-nilai agama atau spiritualitas. Dalam Islam, misalnya, kita diajarkan untuk berikhtiar sebelum bertawakal. Namun, masyarakat Indonesia cenderung lebih sering menggantungkan nasibnya pada doa tanpa berusaha maksimal. Sikap ini, menurut Tan, juga tidak baik. Ikhtiar harus berjalan bersama doa, agar usaha kita lebih terarah dan efektif. Maka, kesimpulannya adalah bahwa kemerdekaan berpikir di Indonesia harus mulai digalakan dari level atas hingga bawah. Kita harus membuka pikiran kita untuk melihat dunia secara lebih rasional, mengutamakan logika dan pengetahuan dalam menghadapi tantangan. Jika masyarakat Indonesia masih terjebak dalam mitos dan tahayul, apakah kita masih bisa berharap untuk maju di masa depan? Lantas, apakah logika mistika hanya ilusi? Ataukah sebenarnya ini adalah jembatan untuk menjelajahi sisi manusia yang selama ini tak tersentuh oleh sains? Sebagai makhluk rasional, kita cenderung mencari penjelasan yang jelas dan terstruktur. Kita ingin tahu bahwa segala sesuatu memiliki dasar yang logis dan dapat dipahami melalui akal sehat. Namun, tidak jarang kita juga merasa bahwa ada hal-hal dalam hidup ini yang tak bisa dijelaskan hanya dengan angka atau rumus, sesuatu yang lebih dalam, lebih misterius. Disinilah mistisisme memasuki peranannya. Ada yang mengatakan bahwa mistisisme hanyalah pengalih perhatian dari kenyataan. Mereka berpendapat bahwa alih-alih mencari kebenaran melalui pengalaman spiritual atau esoteris, kita seharusnya lebih fokus pada bukti nyata yang dapat diuji dan dibuktikan. Pandangan ini percaya bahwa mistisisme hanyalah ilusi atau bahkan pelarian dari kenyataan yang sesungguhnya, sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran manusia, tetapi tidak memiliki dasar yang objektif. Namun,
Ada pula yang percaya bahwa mistisisme adalah cara untuk menyelami kebenaran yang lebih dalam. Mereka berpendapat bahwa dunia ini lebih kompleks daripada yang bisa dijangkau oleh logika saja. Mungkin ada dimensi pengalaman yang lebih tinggi, pengalaman yang tak dapat diukur dengan ilmu pengetahuan, tetapi tetap nyata dalam diri setiap individu yang mengalaminya. Ini adalah keyakinan yang seringkali membuat orang melihat mistisisme bukan sebagai ilusi, tetapi sebagai jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang eksistensi manusia. Mungkin, seperti kata Einstein, imajinasi itu tak kalah penting dari pengetahuan, karena imajinasi membawa kita pada kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga. Meskipun ilmu pengetahuan dan logika telah memberikan kita banyak pemahaman tentang dunia fisik, imajinasi, atau dalam konteks ini, pengalaman mistis, memberikan kita jalan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mungkin logika mistika bukanlah kontradiksi, tetapi sebaliknya, ia bisa menjadi dua sisi dari koin yang sama. Satu dunia yang dapat dijelaskan dengan bukti, dan satu lagi yang hanya dapat dipahami melalui pengalaman dan refleksi pribadi. Dalam perjalanan hidup manusia, kita seringkali menemukan bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika semata. Keberadaan cinta, rasa takut, atau pengalaman spiritual, semuanya itu seringkali melampaui apa yang bisa kita ukur atau hitung. Namun, itu bukan berarti hal-hal tersebut tidak nyata atau tidak penting. Bisa jadi, pengalaman-pengalaman ini justru menjadi bagian dari pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Apakah kita harus memilih antara logika dan mistisisme? Atau bisakah kita melihat keduanya sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar? Mungkin, pada akhirnya, keduanya saling melengkapi. Logika memberi kita kerangka untuk memahami dunia, sementara mistisisme membuka kita pada kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas, kemungkinan yang tak selalu bisa dipahami hanya dengan akal. Jadi, apakah logika mistika hanya sebuah ilusi? Ataukah itu adalah cara kita untuk menjelajahi dunia dengan lebih dalam, melewati batasan yang telah ditetapkan oleh ilmu pengetahuan, dan menyelami dimensi yang lebih dalam dari kesadaran manusia? Mungkin jawabannya terletak pada bagaimana kita memandang dunia, dengan hati yang terbuka, dan pikiran yang siap menerima berbagai kemungkinan. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.